Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam sobat warahmatullahi adab wabarakatuh. yang ada di rumah, ketemu lagi dengan saya Charmani Ali. Dan hari ini Masya Allah, Alhamdulillah kita akhirnya setelah libur panjang memperingati Lebaran kemarin ya yang super padat banget dan juga mungkin ada banyak aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya memakan waktu ya, tapi sangat bersyukur karena di momen Lebaran kemarin itu mungkin perjalanan spiritual juga lebih meningkat gitu ya karena lebih fokus ke ibadah juga dibandingkan rutinitas hari-hari biasanya gitu ya. Dan sobat adab di rumah ya yang nonton tayangan review atau pada kali ini masih sangat relate banget, cocok banget karena masih berkaitan dengan hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan spiritual, tetapi lebih ke arah positif dan juga bagaimana sih cara kita hidup itu benar-benar memaknainya dengan penuh keberkahan gitu dan juga banyak banget hal-hal yang mungkin teman-teman juga sangat relate gitu ya karena hari ini alhamdulillah kita bakalan mereview suatu bukunya adalah ini ya teman-teman sobat ada ya nanti di layar kaca teman-teman di HP juga nanti akan terlihat dengan judul Jalan Menuju Hidup Berkah dan merupakan karya dari Bapak Muhammad Suhud. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dan terkoneksi dengan penulisnya langsung gitu. Jadi mungkin sobat Anda akan lebih relate, akan lebih paham penjelasan terkait bukunya ini tuh membahas apa sih, fokusnya kemana dan lain sebagainya. Nanti kita tanya-tanya ya sobat adab ya seputar karya yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke proses beda bukunya, mungkin tak kenal maka tak sayang, mungkin sobat adab juga perlu mengenal penulisnya ini siapa dan latar belakang apa dan saat ini itu sedang sibuk apa aja sih gitu ya. Oke, halo Pak Suhud, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Oke, gimana kabarnya Pak Suhud nih sebelum kita mulai beda buku mungkin Alhamdulillah, tanya-tanya ya, kabar dulu. Sehat ya baik. Pak ya? Ya, Mas, ya, Mas. Alhamdulillah. Oke, Pak Suhud, mungkin sebelum menjawab pertanyaannya ya nanti terkait bukunya, boleh dijelaskan Pak Suhud ini secara sekilas gitu backgroundnya, terus mungkin saat ini aktivitasnya sibuk ngapain? Boleh silakan Pak Suhud biar penonton ini lebih kenal sama penulisnya. Gitu. Silakan Pak Suhud. Sebelum saya menguraikan ini, perkenalkan nama saya Muhammad Suhud. Ya, saya tinggal di Balikpapan, Kota Balikpapan, ya. Eh, Dalam hari ini saya sudah pernah tugas sebagai pengalaman guru, ya guru agama, guru matematika, dan juga uh, praktisi hukum yang selama ini saya jalankan. Dan terakhir saya mulai dari dulu memang punya cita-cita untuk menulis buku yang sudah beberapa buku yang sudah pernah saya tulis. Salah satunya ini adalah yang berkaitan dengan spiritual hidup saya. Saya punya pengalaman dan punya cerita sehingga saya terinspirasi dari beberapa orang tokoh yang pernah saya jumpai sehingga saya tergerak untuk menulis buku ini supaya bermanfaat untuk kehidupan masyarakat semua. Baik, secara singkat saja saya ingin sampaikan pertama bahwa judul buku yaitu Jalan Menuju Hidup Berkah. Buku ini adalah dambaan, saya kira menjadi dambaan atau kunci bagi semua orang, ya. Siapa saja yang ingin hidup di dunia ini bahagia dan hidup di akhirat juga bahagia di dunia. Seperti yang doa yang sering kita baca sangat sederhana, tetapi maknanya dalam sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini memang mudah diucapkan, tapi rahasia di dalamnya banyak sekali. Salah satunya manusia hidup di dunia punya cita-cita, punya angan-angan, punya mimpi. Semuanya tidak akan ada manfaatnya, tidak akan berguna bagi dirinya maupun orang lain. Manakala
tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik secara implisit pengertian berkah secara bahasa, menurut bahasa Arab itu barakah yang berarti nikmat atau kebaikan yang bertambah terus. So kita kenal dengan karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam juga berkah mencakup aspek material dan spiritual. Jadi berkah itu tidak berupa materi saja, misalnya kekayaan atau rezeki, tetapi juga berupa spiritual yang mencakup tentang ketenangan batin, ya, keamanan, ya, kesehatan, rezeki, dan kehidupan bagi kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, anak, dan sebagainya. Ini bisa menggambarkan bahwa pentingnya hidup berkah itu kita cari. Kalau kita tidak mendapatkan jalannya, tentu saja akan orang mengira-ngira yang mana yang mendapatkan berkah dari Allah dan mana yang bukan berkah dari Allah. Ciri-cirinya kehidupan yang mendapatkan berkah dari Allah itu yang pertama adalah kebaikan yang bertambah terus. Kalau orang itu hidupnya mendapatkan kebaikan-kebaikan terus menerus mendapat kebaikan, itu salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah dari Allah SWT, merasa aman, merasa tenang, ya, ketenangan batinnya baik, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan hidupnya. Dia tidak merasa lelah, merasa mengeluh, merasa kesulitan, semuanya dipermudah oleh Allah SWT. Itu merupakan berkah yang luar biasa. Kemudian manfaat bagi orang lain, dia hidupnya juga bermanfaat untuk keluarganya, tetangganya, bahkan orang lain siapa saja yang berinteraksi, dia merasa mendapatkan bagian dari berkah itu sendiri. Karena ya dia punya harta, ya hartanya tidak untuk dirinya sendiri. Kalau dia punya tenaga, ya tenaganya tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan rasa kepedulian, rasa empatinya kepada orang lain, dia sangat dirasakan oleh orang lain itu sendiri, ya. Itu namanya rezeki tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, punya konsisten dalam kebaikannya. Setiap membuat kebaikan, dia tidak hanya pencitraan atau dia ingin dipuji atau dia ingin ria, ya, tapi dia betul-betul ikhlas karena Allah, karena ridhonya Allah, bahwa kehidupannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah pandai bersyukur. Apapun yang diterima oleh Allah, yang diterima dari Allah SWT, dia bersyukur. Apakah dia dalam keadaan kesulitan, apakah dalam keadaan susah, apakah dalam keadaan senang, dia selalu berterima kasih kepada Allah. Bahwa dia beranggapan bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya sendiri, bahkan tidak menyalahkan keluarganya, apalagi orang tuanya, ya. Dia selalu mensyukuri bahwa semuanya adalah takdir dari Allah SWT. Dia minta, berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dia ikhlas atas kehendak Allah, dia terus berusaha, ya, pantang menyerah, tidak putus asa, ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian contoh keberkahan dalam kehidupan, contohnya, ya, itu tidak hanya datangnya dari Allah itu langsung kepada dirinya, tetapi Allah mendatangkan keberkahan itu melalui berbagai macam isyarat Allah menurunkan. Contohnya adalah air hujan.
Allah menurunkan air hujan merupakan keberkahan bagi kehidupan manusia yang bisa menghasilkan dari buah-buahan, tanaman bisa hidup dan buah dan dimakan oleh manusia. Itu merupakan keberkahan bagi kehidupan. Tetapi manusia harus sadar, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 9 itu ya, air hujan itu diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Bukan dalam untuk berkah manusia, bukan untuk malapetaka. Misalnya memang kadang-kadang Allah menurunkan hujan itu menjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu merupakan hal yang lain. Ya, manakala manusia tidak mensyukuri atas air hujan itu sendiri dan tidak menjaga alamnya, alam muka bumi ini, maka Allah juga murka bahwa air hujan itu tidak menjadi berkah, bahkan air hujan bisa menjadi bencana. Kalau manusianya tidak sadar, misalnya manusia merusak alam, menebang hutan sembarangan, ya membuang sampah sembarangan di sungai-sungai, buntu semuanya, maka akibatnya Allah murka. Yang tadinya Allah menurunkan air hujan merupakan berkah akan menjadi bencana. Kemudian rezeki yang halal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan serta digunakan untuk berbagai dengan sesama manusia, bersama ya, adalah contoh keberkahan yang merupakan dalam bentuk rezeki. Rezeki yang halal itu ada kunci utama. Kalau hidup itu selalu berpegang pada tali Allah, Al-Quran, dan hadis Rasulullah, makanan-makanan yang halal yang diperoleh dengan cara yang halal, ya, maka akan bawa keberkahan. Ya, contoh rezeki yang kita peroleh dengan halal, dengan baik, ya, tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum-hukum negara, ya, tidak dengan korupsi, tidak dengan menipu, dengan tidak menghalalkan segala macam cara, maka rezeki itu akan berdampak menjadi berkah yang dimakan kepada anak istrinya, maka anaknya juga anak jadi anak soleh, ya, akan membawa bentuk kesehatan dalam tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebaliknya, manakala seorang itu mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak baik, yang haram, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah SWT, ya, maka akibatnya pun juga akan berdampak kesengsaraan bagi umat manusia. Ya, misalnya sebagai contoh, punya anak, anaknya susah diatur, melawan orang tua, dan sebagainya. Itu akibat dari salah satunya kita mendapatkan rezeki, kita berikan makan pada anaknya dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya, keberkahan datang dari Allah SWT kepada individu atau masyarakat yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, menjaga keimanan dan ketakwaan serta selalu bersyukur yang merupakan kunci utama untuk meraih hidup yang penuh berkah. Ya. Di dalam Al-Quran, kitab Allah barokah, ya, ada kitab barokah yang diberkati, yang kami turunkan, maka ikutilah ajarannya dan bertakwalah agar kamu disayangi oleh Allah. Surah Al-An'am itu ayat 155. Hadirin semua pemirsa, di dalam Al-Quran itu ada kitab yang kami turunkan diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.
Dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-An'am 155 Allah menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan salah satu jalan untuk memberi kepada seseorang menuju hidup berkah. Dengan diturunkan Al-Quran, manusia mengikutinya, mengamalkannya isi Al-Quran, maka manusia itu akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ini dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada kitabun anzalnahu mubarakah fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya, itu jelas. Al-Quran itu diturunkan merupakan berkah bagi kehidupan manusia. Di dalam kamus bahasa Arab menikap bahwa etimologi barokah dengan arti an-nama was ziyadah. Artinya pertumbuhan dan pertambahan. Jadi kalau orang hidup itu bertambah kebaikannya, bertambah, semua berkembang, pertumbuhannya dalam kehidupan, misalnya orang usahanya berkembang baik, ya, bertambah sukses, itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan berkah dari Allah SWT. Lain halnya orang yang punya usaha tambah bangkrut, tambah tidak bisa berdaya, kemudian banyak kerugian, itu juga sebetulnya adalah salah satu juga jalan. Jadi kalau kita simpulkan secara implisit bahwa orang jalan menuju hidup berkah itu sebenarnya ada dua jalan. Yang pertama, dengan jalan Allah memberi kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat kebaikan. Kalau orang itu diberi kenikmatan kebaikan, tapi dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT, dia terus makin meningkatkan ketakwaannya, makin imannya kuat, terus dia ibadahnya lebih kuat, ya, tekun, dan dia menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka keberkahan itu akan terus-menerus Allah berikan. Tetapi jangan heran bahwa ada juga berkah itu melalui, yang kedua adalah jalan menuju berkah itu juga Allah turunkan melalui sesuatu yang kesulitan. Orang diuji dengan melalui kesulitan, ya, ujian, cobaan, kerugian, kebangkrutan, ya, bahkan musibah, bencana alam dan sebagainya. Itu bukan berarti merupakan siksaan, ya. Allah menurunkan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya ada pelajarannya. Jadi kalau orang itu diuji dengan jalan untuk keberkahannya tadi melalui ujian cobaan, ya, itu jangan dikira bahwa itu Allah itu benci kepada hambanya, pada umatnya, ya. Tidak, Allah itu sayang kepada kita. Kita diuji dengan berbagai macam cobaan yang menyusahkan kita. Itu tanda Allah. Allah adalah sebagai sayang kepada hambanya. Sejauh mana dia tahan, dia kesabarannya, keikhlasannya sampai di mana. Kalau dia mampu bertahan untuk sabar, ikhlas, dan ikhtiar, terus dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan balas berlipat-lipat dari kerugian-kerugian yang telah menimpa padanya. Ya, nanti di balik itu Allah akan berikan hikmah. Rasulullah SAW saja juga diuji oleh Allah, ya, sampai Rasulullah merasa sedih, ya, ketika diserang oleh musuh, bahkan dia sampai terjepit, ya, karena Rasulullah tetap, ya, istiqomah kepada Allah. Maka Rasulullah adalah salah satu contoh manusia teladan yang perlu kita ikuti apabila diuji dengan
harta, diuji dengan kebaikan-kebaikan. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Bahkan kalau kita merasa dirinya sendiri yang mendapatkannya, bukan dari Allah, itu berbahaya sekali. Jadi sebabnya kita semuanya bersyukur, terima kasih kepada Allah. Semuanya itu atas kebaikan Allah. Begitu pula kalau kita diuji dengan kesengsaraan, ya, kesusahan, kita tidak boleh putus asa, ya. Di Al-Quran sudah jelas, ya, jangan aku berputus asa dari rahmat Allah. Di Al-Quran sudah jelas. Itu merupakan ujian aja, ya. Kita harus sadar bahwa itu hanya hal kecil aja yang Allah juga memberikan ujian kepada hambanya tidak melebihi dari kemampuan yang diperlukan. Allah tidak akan memberikan ujian yang sangat berat yang tidak mampu kita pikul. Untuk itu sebagai akhir kesimpulan dari isi buku ini tentang jalan menuju berkah yang secara singkat ada dua tadi saya sampaikan. Jalan hidup berkah ini ada melalui Allah, melalui jalan ujian-ujian yang baik, ya. Yang kedua adalah melalui ujian-ujian yang sangat menyesakan bagi kita. Namun kalau semuanya itu kita hadapi dengan istiqomah, tawakal, sabar, dan ikhlas kepada Allah SWT, maka hidup ini akan kita peroleh, kita raih hidup berkah yang terus-menerus akan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mana kita mintakan pada Allah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira demikian secara singkat. Nanti kalau ada yang akan bertanya, insyaallah akan saya jelaskan secara singkat ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Pak Suhud untuk penjelasan isi terkandung dari buku Jalan Menuju Hidup dan Berkah. Bahkan sangat detail banget penjelasannya, termasuk sederhana juga untuk bisa dipahami pembaca gitu ya. Terus ada poin-poin yang sangat-sangat memang mungkin terdengar sangat sepele gitu ya. Tapi ternyata justru itu adalah kunci bahwa agar hidup kita tetap penuh dengan keberkahan. Ketika kita diuji, ketika kita ada kesusahan gitu, kita jangan berpikir bahwa oh Allah itu jahat gitu ya Pak ya. Tapi memang itu adalah bukti Allah itu cinta, sayang. Yang penting kita sabar, tawakal, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan ganti berkali-kali lipat dari apa yang udah hilang kemarin gitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini kan bukunya sudah dirilis ya Pak ya, Jalan Menuju Hidup Berkah gitu ya. Nah ini kan dari judulnya ini kan udah yang positif banget gitu. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling terdalam dari Pak Suhud sendiri itu dengan memutuskan membuat karya ini tuh tujuannya itu sebenarnya untuk apa sih Pak Suhud? Boleh disampaikan? Jadi tujuan dari saya menulis buku ini ingin menggugah hati nurani pada para pembaca tentunya ya. Saya berharap ya semua manusia yang hidup di akhir zaman ini, kalau saya memperhatikan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian di dunia teknologi informasi ini ya, banyak yang ditayangkan lewat YouTube maupun apa, saya merasa prihatin lah. Banyak orang-orang yang hidupnya tidak mencari jalan hidup berkah yang sesungguhnya. Mereka banyak yang mencari jalan pintas.
Mm-mm. Bagi orang yang intelektual, orang yang sekolahnya saja sampai profesor, doktor, tapi jalan pintas yang diambilnya ya dengan koruptor, ya kan? Betul. Itu dengan korupsi, ya, menyalahgunakan wewenangnya dan sebagainya. Dengan tujuan ingin hidup yang lebih mewah, lebih bahagia di dunia. Padahal itu hanya sifatnya sementara. Ya, tidak menyadarinya. Dan juga yang lebih miris lagi, banyak ditayang-tayangkan di dunia maya ini ya. Hmm. Saya menyikapinya, ya merasa prihatin saya. Ada yang dengan jalan pintas yang dengan cara mendatangi dukun, mencari tempat tempat pesugihan, katakanlah itu, dengan cara menghalalkan segala macam cara, merugikan orang lain, ada istilahnya ilmu hitam itu ya, karena persaingan usaha, persaingan dagang apa saja, menjatuhkan lawan, menjatuhkan orang lain ya. Pada semuanya rezeki hidup berkah ini ada semuanya diatur oleh Allah. Semuanya sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Kalau Allah mengendaki apapun kesulitnya manusia, maka manusia akan mendapatkan yang disebut dengan hidup berkah itu. Itu Mas, saya kira itu mengapa saya ingin tujuannya adalah ingin supaya kalau orang baca buku saya ini bisa sadar. Eh, Satu pertanyaan lagi Pak, ini kan Ya, terkait dengan kehidupan ya Pak ya, di mana semua orang ya, tuh pasti menginginkan kehidupan yang penuh keberkahan tentunya, terus oh, betul, dengan betul. penuh banyak kelimpahan gitu. Tapi eh, ada banyak gitu bahwa orang-orang yang mungkin dia juga ngerasa bahwa hidupnya stuck, hidupnya begitu-begitu aja, ada yang mungkin ngerasa kenapa sih Tuhan ngasih hidup tuh seperti ini gitu ya kan. Nah, dengan adanya buku ini gitu kan, otomatis nih banyak nih para sobat adab yang nonton itu kan kayak bertanya-tanya, apakah dengan rilisnya buku ini tuh ada pengalaman dari Pak Suhud sendiri sebagai penulisnya yang mendorong pada akhirnya punya pengalaman biar menjadi inspirasi gitu untuk membaca bahwa jangan menyerah gitu dengan kehidupan yang mungkin tidak sesuai gitu, atau eh, ada pengalaman dari orang-orang terdekat gitu, maksud boleh diceritakan silakan. Oke, baik Mas. Jadi pengalaman yang pernah saya alami, Betul betul. pertama untuk diri saya sendiri Mas. Ya, Mhm. saya pernah mengalami cobaan ya, mendapat cobaan. Pernah saya kena tipu Mas, ya, tipu orang. Kemudian pernah juga uang saya di bank itu terkuras oleh ya mungkin broker-broker yang sudah menguasai IT di bank. Uang saya juga terkuras. Kalau secara spiritual, saya menganggap bahwa itu kekayaan apapun yang kita punya, bahkan diri kita sendiri, badan kita sendiri, ini milik Allah. Saya beranggapan begitu. Kalau saya melihat orang lain bisa sampai stres, sampai gila, bahkan menyalahkan semua orang disalahkannya. Nah, kalau saya tidak, saya ambil hikmahnya, saya berserah diri kepada Allah. Saya mendekatkan diri, saya sholat tahajud tengah malam, saya bertaubat, mungkin saya banyak dosa, mungkin saya banyak kesalahan saya kurang bersedekah, mungkin gitu. Itu saya sadari bahwa ini semuanya milik Allah. Kita hanya sekedar sebagai amanah saja. Jadi kita tidak boleh uh, bahwa semuanya punya aku, punya aku. Kalau orang masih merasa dirinya semuanya yang dimiliki itu punyanya, katakanlah aku begitu, maka orang itu belum bisa untuk Mhm. mencapai jalan menuju berkah hidup berkah. Untuk mencapai menuju jalan hidup berkah itu harus kuncinya harus ikhlas, istiqomah, bahwa semuanya yang ada di dirinya
hartanya, bahkan semua yang ada di dunia ini, semuanya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kita dulu lahir itu tidak bawa apa-apa, telanjang, bahkan tidak berpakaian. Ya. Maka setelah kita hidup di dunia ini, diberi izin dan kita merupakan pilihan kita ingin hidup di dunia ini, ya kita harus pasrah, harus menyerah Allah. Dan Allah itu memang tidak bisa dilihat ya. Banyak orang yang karena tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak pasrah kepada Allah karena dia tidak melihat. Mungkin ada juga orang seperti itu. Allah memang tidak bisa kita lihat, tetapi Allah bisa memonitor kita, ya. Allah punya software-nya pada dalam diri kita, yaitu hati, roh yang ada dalam tubuh kita. Itu Allah misalnya di lauh mahfuz sana, Allah memonitor itu di servernya, di apa? Di setelah istilah komputer itu, ya komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita ini adalah bagian dari bisa dipantau oleh Allah di lauh mahfuz itu. Ya. Semuanya akan bisa dibaca, akan dilihat. Mana hati yang bersih, mana hati yang kotor. Makanya Allah menurunkan pedoman-pedoman hidup itu berupa Al-Quran. Kalau kita membaca, mempelajari, mendalami, dan kita mengamalkan, insya Allah, maka manusia itu tidak akan ada kesulitan. Ya memang kalau orang masih belum mendapatkan pengalaman spiritual, memang orang itu masih jauh sekali, ya. Memang orang sudah mengakui beriman kepada Allah, tapi ya hatinya belum sampai ke sana. Contoh saja ibadah sholat saja. Sesungguhnya kita ibadah sholat itu tidak kita lakukan semata-mata karena kewajiban, tetapi yang lebih sempurna yang diharapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, sholat itu betul-betul mempunyai efek. Ya, contoh saja di dalam Al-Ma'un, ya. Sudah dijelaskan ya, kalau orang yang sholatnya itu tidak diamalkan secara kehidupan, artinya tidak ditampakkan dalam kehidupan orang yang sholat. Ada juga orang yang sholatnya baik, sholat terus menerus, sudah haji, ya, tetapi dia tidak pernah sedekah, tidak peduli kepada anak yatim piatu, tidak menolong orang yang fakir miskin. Dia kekayaannya hanya untuk kehidupannya dirinya sendiri, maka itu sama dengan bohong. Orang yang sholatnya orang yang ahli sholat tapi masuk neraka karena dia tidak mengamalkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak peduli kepada orang yatim piatu, fakir miskin. Orang itu dikatakan dusta, ya. Ya, Mas, kemudian untuk orang lain itu ada juga yang teman-teman saya yang banyak mengalami peristiwa kehidupannya, ada yang betul-betul mendapatkan berkah secara tiba-tiba, ya ada yang tadinya mendapat ujian, dia susah, tapi karena dia tetap istiqomah kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki secara tiba-tiba, ya. Contoh saja saya juga mengalami hal itu, alhamdulillah, ya. Allah ternyata sayang sama saya dan Allah memberikan balasan, ya. Memberikan, bahkan kalau orang yang diuji dengan ujian-ujian yang susah itu sebetulnya Allah akan meningkatkan derajatnya, ya. Sebenarnya tadi saya jelaskan itu
tidak tidak kaleng-kaleng, tidak main-main ya. Kalau orang itu istiqomah dengan baik, maka orang itu akan ditingkatkan derajatnya. Apakah rezekinya, apakah jabatannya, apakah kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman spiritual saya dan teman-teman saya ya banyak sekali. Dan itu juga sudah dicontohkan di dalam buku saya kutip di zaman Rasulullah, para sahabat yang mendapat ujian-ujian, sungguhnya dia adalah jalan untuk menuju berkah. Sekian, terima kasih Mas. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Barangkali ada hal yang lain bisa di. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Sukut atas waktu dan juga jawaban yang luar biasa untuk beberapa pertanyaan tadi. Dan tidak terasa Pak, sudah waktu 30 menit berakhir. Karena di awal juga mungkin tadi ada sedikit kendala yang mungkin sedikit memakan waktu gitu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi di bedah buku selanjutnya. Dan sekali lagi saya Charwani Alim mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Sugut ya Ya, atas waktu yang diberikan, penjelasan yang luar biasa gitu ya terkait buku Jalan Menuju Hidup yang Berkah. Jadi Sobat Adab mungkin bisa uh, lebih paham nanti yang memaknai setelah menonton video ini karena oh ternyata dari sudut pandang dari penulisnya tuh seperti itu dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak untuk Pak Suhud. Sekali lagi sehat selalu dan sukses selalu. Saya tutup ya Pak ya. ya, Baiklah Sobat Adab, itu adalah proses review dan bedah buku kita kali ini terkait buku Jalan Menuju Hidup yang Berkah. Semoga bisa bermanfaat juga untuk Sobat Adab yang nonton di rumah ya, biar lebih apa ya, terasa lebih menikmati hidup lebih lagi gitu, meskipun mungkin menemukan beberapa kendala atau ujian gitu ya. Dengan tayangnya video ini, mungkin Sobat Adab ada gambaran bahwa oh iya sebenarnya Allah itu tidak jahat. Allah itu tidak sayang gitu. Bukan, tapi justru itu adalah mungkin salah satu proses kita untuk bisa lebih naik level lagi dan yang terpenting kita harus sabar gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Suhu tadi bahwa yang penting kita sabar, tawakal dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Dan insya Allah Allah pasti menggantinya berkali-kali lipat gitu. Oke, Sobat Radar, segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Terima kasih Pak Suhud, sehat selalu. ya, sama-sama ya.